kita menyiapkan anggaran untuk penyuluh, karena kan berarti harus memindahkan gaji, ya, kemudian memindahkan tukin, kemudian BOP dan lainnya, ya, maka termasuk juga nanti memberikan operasionalisasi untuk BPP-nya, Pak. Maka kita menyiapkan anggaran untuk di tahun 2026. Jabatan fungsional penyuluh ini adalah tertutup, Pak. Jadi hanya ada di pusat. Ya, implikasinya nanti berarti di daerah tidak ada jabatan ASN untuk fungsional penyuluh. Masih bisa ada, yaitu untuk penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. P3K yang tadinya persyaratannya minimal adalah D3, ini kita turunkan menjadi SLTA. Bu, sini, BOP kita tarik masuk ke DAK non fisik pemerintah daerah, kata Kementerian Keuangan. Saya bilang, enggak boleh, BOP tetap di Kementan. Karena saya sudah membayangkan ini akan terjadi, Bapak Ibu. Kelambatan-kelambatan seperti ini akan terjadi, gitu kan. Nah, itu yang sudah saya bayangkan ketika BOP ini masuk ke DAK non fisik. Jadi Bapak Ibu semua, BOP Bapak Ibu rekan-rekan penyuluh ini sudah ada di daerah. Uangnya sudah ada di DAK non fisik, ya, di DAK non fisik, melalui DAK non fisik. Hanya perlu revisi perkada khusus, Bu, untuk tenaga punya pertanyaan ASN dan tenaga penggunaan P3K, kami tambahi BOP. Tuh, Bu, itu seberapa tahun, Bu Aul, ya, tambahi BOP kurang lebih tahun sekarang di angka ya Rp380.000, walaupun hanya untuk 6 bulan. Sekarang tinggal berapa bulan? 8 bulan, Bu. 8 bulan loh. Sudah keterima belum? Dan tentunya seiring dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa di tingkat provinsi tidak ada kewenangan dalam bidang penyuluhan pertanian, Bu. Teman-teman yang statusnya tadi 587 orang ini kami tempatkan. Dan nantinya dari unit pelaksana teknis dinas akan ditempatkan di satuan pelayanan yang tersebar di Jawa Barat, Bu, seperti itu. Jadi tenang teman-teman semua, ya, bahwa teman-teman masih tetap statusnya walaupun tenaga P3K paruh waktu, tapi aman. Ya, PPP-nya aman, honornya aman sampai dengan tahun 2025. Tenang, bekerja saja dengan sebaik mungkin. Kami saat ini juga mengajukan formasi, entah diterima entah tidak, untuk 70.000 penyuluh di seluruh Indonesia. Karena kan kebutuhannya satu desa satu penyuluh, ya. Ketika ada lowongan lagi, kalau yang masih memenuhi persyaratan bisa masuk PNS, ya kan, bisa mendaftar PNS. Dan kalau misalnya ingin perubahan jenjang karir dan sebagainya, masuk PNS. Ya, jadi nanti mendaftarnya ke formasi yang PNS, ya, seperti itu. Termasuk juga Pak Kadis yang tadi ada 500-an, ya. Mudah-mudahan nanti juga kita akan bisa buka peluang untuk kemudian bisa menjadi P3K, begitu ya. Jangankan itu tadi pindah dari Garut ke Kuningan, ke Papua saja bisa. Maka kita mulai diskusi kita, dialog interaktif terkait dengan peningkatan peran penyuluh untuk mensukseskan suasembada pangan. Mungkin isinya selain dari apa-apa saja yang harus kita kerjakan, juga apa-apa saja kebijakan-kebijakan yang mendukung suasembada pangan ini, terkait wabil khusus mungkin bagi rekan-rekan yang ASN ini tentang pengangkatan ke pusat, ya, sebagai bentuk satu komando, satu tujuan untuk sukseskan suasembada pangan. Kemudian di kita ada rekan-rekan TBPP dan TBPPD yang juga ini kalau mereka tidak ada maka kita akan sangat kekurangan penyuluh pertanian khususnya di Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Sehingga ini juga perlu ada kebijakan khusus bagi rekan-rekan yang masih menjadi penyuluh honorer untuk segera diangkat menjadi ASN,
sehingga lebih definitif untuk sama-sama bersama kita mendukung swasembada pangan. Karena kita lihat kemarin dari laporan LTT saja, saat TBPP dan TBPPD ini tidak dilibatkan, maka kelimpungan kita semua kan, betul nggak? Nah, sehingga ini supaya lebih cepat pengangkatan ke pusat dibarengi dengan juga membuka formasi khusus bagi teman-teman yang masih statusnya non ASN. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti dipaparkan, mau Pak Kadis dulu atau langsung Ibu, Pak? Ibu aja langsung. Kami persilakan waktunya ke Ibu Kepala Badan untuk menyampaikan paparannya. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak dan Ibu Ketua Perhutani ya, perwakilan dari seluruh Indonesia, dan juga Pak Dudi sebagai Ketua Perhutani di Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PPH Provinsi Jawa Barat beserta jajaran tentu saja, dan mudah-mudahan di sini juga beberapa kepala dinas hadir ya Pak Kadis ya, dan tentu saja yang kita semua cintai, para penyuluh pertanian di Provinsi Jawa Barat, dan juga wakil ya, ada keterwakilan juga dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pak Dudi, terima kasih, Bapak Ibu semuanya, saya sangat senang sekali ya bisa berada di tengah-tengah penyuluh ya. Kemarin baru saja kita juga mengadakan kegiatan di kantor pusat di Kementerian Pertanian yang juga dihadiri oleh 5.000 penyuluh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa lah ya Pak ya, dan kemudian keterwakilan dari seluruh Indonesia. Kemudian hari ini kita bertemu kembali. Jadi memang kegiatan Jambore Penyuluh ini adalah kegiatan yang sangat baik Pak Dudi, dan harapannya ini juga terus memberikan motivasi ya, kemudian juga kekuatan, kemudian juga semangat kepada rekan-rekan penyuluh semuanya untuk terus melakukan tugas-tugasnya yang mulia yang mewujudkan swasembada pangan. Kepada ibu semuanya. Nah, di dalam Impres nomor 3 pendayagunaan penyuluh pertanian dalam mendukung percepatan swasembada pangan, maka Menteri Pertanian diinstruksikan secara khusus untuk mengalihkan penyuluh pertanian ASN. ASN itu berarti ada PNS dan P3K ya, dari Pemda ke Kementerian Pertanian, ya, dari pemerintah daerah ke pusat. Dan selama proses pengalihan ini, maka pemerintah pusat dapat melakukan ya pendayagunaan penyuluh pertanian ASN untuk mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Maka untuk itu kita sudah gencar ya Bapak Ibu ya, melakukan galuh LTT, gerakan penyuluh mendorong LTT, itu salah satunya. Kemudian juga gerakan penyuluh kalau yang di luar Jawa mendorong brigade pangan ya, itu juga sudah kita lakukan ya, karena tujuannya adalah untuk swasembada pangan. Nah, lalu bagaimana detail ininya, kegiatannya? Tentu saja rekan-rekan penyuluh harapannya ini bisa mendorong luas tambah tanam yang reguler ya, karena LTT reguler ini intensifikasi ini sangat penting ya, ini adalah kunci utama swasembada pangan. Kemudian juga oplah ya, oplah ini juga intensifikasi, diharapkan yang tadinya petani hanya tanam 1 kali ya Pak Dudi di sana, di luar Jawa sana ya, itu kemudian bisa bertanam 2 kali atau mudah-mudahan bisa 3 kali, amin. Kemudian untuk kembali ke impresnya sendiri ya, rekan-rekan sudah membaca, ada instruksi umum kepada kementerian atau lembaga bahwa kita semua harus melakukan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pencapaian swasembada pangan ya, merencanakan program, anggaran, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian instruksi khususnya yang paling banyak adalah kepada Kementan ya, karena nanti Kementan yang akan menarik ya. Jadi yang pertama, karena pertama ini adalah esensinya, mengalihkan penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Paling lama 1 tahun sejak diundangkan. Ya, berlakunya tanggal 6 Februari Pak. Berarti nanti tahun depan paling lambat rekan-rekan penyuluh sudah resmi berada di pusat. Ya, jadi ya kita berikan tepuk tangan. Kemarin pada saat pertemuan di sana ya Pak Dudi, Pak Kadis,
Itu bahkan ada yang meminta dipercepat katanya. Sampai Pak Menteri sampai bingung. Apa? Dipercepat? Apa yang dipercepat? Pindahnya. Begitu ya. Rekan-rekan semua ya. Jadi karena juga keterkaitannya dengan anggaran dan sebagainya, anggaran ini juga diusulkan prosesnya ke DJA ya dan lain-lain, maka kita menyiapkan anggaran untuk penyuluh karena kan berarti harus memindahkan gaji ya, kemudian memindahkan tukin, kemudian BOP dan lainnya ya. Maka termasuk juga nanti memberikan operasionalisasi untuk BPP-nya, Pak. Maka kita menyiapkan anggaran untuk di tahun 2026 ya, jadi mulai tahun 2026 ya. Begitu ya rekan-rekan semua, jadi mohon bersabar. Kalau prosesnya sendiri kita sudah sangat yakin ini sudah bisa selesai di bulan September proses pemindahannya atau pengalihannya ya, tapi nanti resminya akan di tahun 2026 ya. Saat ini sudah sudah selesai rekonnya, Bapak Ibu semuanya ya. Rekon data penyuluh yang ada di BKN, ya, dengan data penyuluh yang ada di Simuluhtan. Karena bagaimanapun juga, ternyata data yang lengkap itu tetap Simuluhtan, Pak. Di BKN itu juga ada yang beda-beda, ada beda nama, ada beda lain-lain ya. Jadi ini sinkronisasi data sudah selesai dilakukan. Nah, apa selanjutnya setelah sinkronisasi data? Selanjutnya ada paralel dulu ya, rekan-rekan penyuluh ya. Paralel kita meminta revisi Permenpan RB ya. Jadi formasinya kita mintakan ke Permenpan ya. Kalau yang memindahkan kepegawaiannya adalah BKN. Kalau yang sinkron data tadi adalah kita Kementan dengan BKN. Karena BKN yang akan memindahkan ya. Nah, kalau formasinya Bapak memindahkan formasi dari daerah ke pusat itu adalah Menpan RB ya. Nah, ada dua hal ya yang kemudian menjadi krusial saat ini revisi Permenpannya sudah berjalan, yaitu ya yang pertama, jabatan fungsional penyuluh ini adalah tertutup, Pak. Jadi hanya ada di pusat ya. Implikasinya nanti berarti di daerah tidak ada jabatan ASN untuk fungsional penyuluh. Masih bisa ada, yaitu untuk penyuluh swadaya dan penyuluh swasta ya, di luar ASN. Karena kalau Menpan RB ini kan mengatur ASN. Nah, kemudian satu lagi ya, ini berita baik atau berita apa nih ya. Jadi P3K yang tadinya persyaratannya minimal adalah D3, ini kita turunkan menjadi SLTA. Ya, jadi saya tuh kadang-kadang merinding ya dengan Pak Menteri Pertanian ya, karena ini kan harus ada surat dari menteri ke menteri ya Pak ya. Pak Menteri itu bahkan mau demi masyarakat, tidak hanya kepada penyuluh. Kalau ini kan kasusnya adalah penyuluh ya, pakai demi masyarakat mengeluarkan kebijakan yang kurang populer. Ya, maksudnya begini rekan-rekan ya, dengan berjalannya waktu, peningkatan jenjang pendidikan itu kan adalah suatu keharusan ya. Sudah di state di Permenpan RB minimal D3 begitu ya. Tapi demi rekan-rekan penyuluh yang ternyata masih ada yang SLTA, maka kemudian diturunkan. Di satu sisi ini dinaikkan ya untuk peningkatan kualitas, kapasitas dan sebagainya. Ini kan tujuannya bagus untuk peningkatan kualitas kapasitas. Tapi karena masih ada rekan-rekan penyuluh yang SLTA, Pak Menteri turunkan. Yang penting semua penyuluh bisa merasakan manfaatnya. Begitu ya. Jadi pertanyaannya sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Karena ini termasuk pertanyaan yang paling sering saya dengar. Bagaimana ini Permenpan RB-nya kan minimal D3, kami masih banyak yang SLTA. Dirubah, sekarang sudah berproses ya, sudah tinggal menunggu untuk diharmonisasi ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap bahwa secepatnya ini bisa keluar Permenpan RB yang baru yang menyampaikan bahwa tadi satu, jabatan penyuluh itu tertutup, kemudian yang kedua P3K minimal minimal ya Pak, minimal SLTA, tidak lagi D3. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya ya.
sudah terjawab. Oke. Nah, kemudian selama proses pengalihan melakukan pendayagunaan penyuluh pertanian. Ya, nah untuk itu maka sangat aktif ini komunikasi antara Kementan ya Pak Kadis dengan rekan-rekan penyuluh semuanya ya se-Indonesia. Ada yang LTT, ada yang Galuh LTT, Brigade Pangan, Oplah dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ini adalah bentuk-bentuk melakukan pendayagunaan penyuluh pertanian ya. Nah, kemudian selanjutnya merumuskan kebijakan, menyediakan peningkatan kapasitas itu hukumnya wajib ya. Jadi nanti insya Allah kita akan skenariokan kebutuhan, misalnya ada latsar begitu ya Pak ya. Katanya kalau dulu-dulu tuh ada sertifikasi ada latsar Pak. Nah sekarang nggak ada lagi. Ya pas sementara itu sangat penting ya latihan dasar penyuluh. Apapun itu namanya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau latsar itu kan terkesan bahwa ini awal sekali ya. Padahal sebetulnya tidak. Ini adalah merupakan pembekalan untuk menjadi penyuluh. Karena kan penyuluh ini kan datang ternyata dari banyak ragam background ya Pak. Ada yang dari kadis menjadi penyuluh, ada yang dari kepala badan jadi penyuluh, ada yang dari peneliti menjadi penyuluh ya Pak ya. Ini apakah betul-betul sudah menguasai ilmu penyuluhan ya? Karena penyuluh itu kan bagaimana berkomunikasi, bagaimana mendiseminasikan ya, harus meyakinkan petani, harus meyakinkan orang lain ya. Jadi memang ilmu-ilmu dasar penyuluhan ini sangat penting dan beberapa waktu ini sepertinya nggak ada ya Pak ya. Jadi harapannya nanti kita bisa adakan kembali lah ya untuk ada pelatihan untuk menjadi atau apapun itu namanya pelatihan teknis penyuluh seperti itu ya, nanti bisa kita lakukan. Kemudian juga terkait dengan kerjasama dan sebagainya, termasuk juga sinergi dengan pemerintah daerah. Tidak boleh putus, tidak boleh lepas rekan-rekan penyuluh semua ya. Rekan-rekan kepala dinas ini sudah ada yang WA ke saya, sudah ada yang bilang ke saya, Bu, ini penyuluh sudah ada aba-aba mau ditarik ke pusat, ini sudah sulit dicolek katanya gitu Pak Kadis. Kalau di Jawa Barat enggak ya? Aman ya. Jadi katanya ada seperti itu Bapak Ibu ya, sudah ada yang mulai sulit dicolek ya. Nah ini nggak boleh rekan-rekan penyuluh ya, karena bagaimanapun juga kita harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga punya program kegiatan terkait dengan pangan pertanian, pasti ada. Nah itu harus kita dorong bersama-sama. Nah ini nanti memang saat ini belum disusun, kita juga menstrategikan ya, sedang menyusun SKP-nya penyuluh itu nanti bisa saja ada 20% atau 25% misalnya. Ini adalah penilaiannya dari Pak Kadis atau Bu Kadis ya, karena atau kabupaten ya, Pak Kadis atau Bu Kadis kabupaten yang memang secara langsung bersentuhan dengan rekan-rekan penyuluh untuk bisa memberikan jaminan bahwa rekan-rekan penyuluh tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan kemudian tetap menjalankan juga program-program pertanian di kabupaten atau di daerah, begitu ya, seperti itu. Nah kemudian dari Inpres ini ada juga di slide nomor 9 terkait dengan memberikan dukungan penyediaan perbaikan sarana prasarana ya, termasuk juga ada yang BPP ya. Ada kan Pak BPP ya. Jadi BPP tetap harus difungsikan sebagai BPP Bapak Ibu ya. Jadi BPP itu milik pemerintah daerah ya. Pak Kadis waktu itu diskusinya alot ya. Diskusinya tuh sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitu ya. Dari pagi ya Pak. Diskusi membuat Inpres yang hanya beberapa lembar itu diskusinya itu berdarah-darah Bapak Ibu penyuluh ya. Termasuk juga membahas pengalihan ini tuh susah, apalagi kemudian membahas yang lain-lainnya. Karena intinya yang harus kita pegang, perpindahan penyuluh ini tidak boleh mengurangi kesejahteraannya. Ya, itu yang pertama kali dipegang dalam pembahasan apapun. Jadi kalau ujung-ujungnya sudah mengurangi kesejahteraan, udah kembali ke nomor 1. Tidak boleh mengurangi kesejahteraan. Ya. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan apa istilahnya Pak, galau, apa istilahnya, keresahan ya dari
para penyuluhnya, ya. Itu nggak boleh. Tidak hanya penyuluh, tapi semua pihak, ya. Nah, sehingga antara lain waktu itu yang juga bisa potensi menimbulkan galau atau konflik adalah jika kantor BPP yang punyanya Pemda ini ditarik ke pusat juga, ya. Karena prosesnya akan panjang, Bapak Ibu. Prosesnya tidak simpel, akan panjang. Mungkin ada kabupaten yang boleh memberikan secara ikhlas, tapi ada juga yang nggak boleh nih, gitu kan ya. Nah, ini akan menimbulkan konflik di masyarakat, ya. Jadi waktu itu rekan-rekan dari Sesnek, Kemenko Pangan menyampaikan, oke, enggak. Jadi BPP tetap menjadi milik pemerintah daerah, hanya tidak boleh dialihfungsikan menjadi yang lain-lain. Fungsinya adalah sebagai BPP, sebagai rumahnya penyuluh, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak boleh dialihfungsikan. Kemudian memberikan dukungan penyediaan perbaikan sarana prasarana, Bapak Ibu semuanya. Pak Kadis, Bapak Ibu penyuluh, saya kalau ke BPP pasti rekan penyuluh itu pertama kali ditunjukin, Bu, atapnya udah jebol. Bu, pintunya sudah coplok dan sebagainya. Oh iya, gitu kan. Saya sudah menangkap maksudnya, Bapak Ibu penyuluh ya. Maksudnya, Bu, tolong bantu kami perbaiki. Siap, Bapak Ibu penyuluh. Tapi masalahnya adalah aturan. Kementerian Keuangan itu sangat strict, ya. Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu, Kementan waktu itu ya, Kementan. Karena penyuluh ya saat ini adalah punyanya pemerintah daerah ya hingga saat ini ya, punya pemerintah daerah, maka pemerintah pusat itu tidak boleh memberikan dukungan pendanaan kepada penyuluh. Itu yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga ketika kita memberikan atau di RKKL-nya ya, perbaikan BPP, itu yang pertama kali langsung dicoret gitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena penyuluh BPP ini adalah milik daerah ya sampai saat ini. Sehingga pemerintah pusat nggak boleh memberikan kontribusinya ya kepada contohnya perbaikan BPP seperti itu. Nah, itu yang kemudian juga di dalam Inpres itu perdebatan sengit gitu kan. Karena ini sudah urgent gitu kan, kami menyampaikan itu, ini sudah urgent, kami harus membantu perbaikan itu, ya. Saya nggak bisa setiap ke lapangan itu ditunjukin atap yang mau roboh dan sebagainya, begitu nggak bisa. Kita harus bantu. Kita punya uang, tapi kita nggak bisa, gitu kan, karena bukan tusi kita. Akhirnya ada poin ini, ya, poin G, memberikan dukungan penyediaan perbaikan sarpras. Artinya kita sudah bisa ya memperbaiki BPP meskipun nanti BPP tetap miliknya Pemda, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memberikan perbaikan sarana dan prasarana. Kalau laptop dan lain-lainnya itu kita bisa, motor itu kita bisa ya, tapi perbaikan ininya BPP-nya ya, pencatatannya bagaimana nanti kita diskusikan karena kan itu aset daerah ya, tapi kemudian memperbaiki pusat. Tapi Kementerian Keuangan sudah oke. Kalau Kementerian Keuangan sudah oke, berarti ya kita jalan ya. Termasuk juga BOP, Bapak Ibu. Saya pengen cerita ya. Di sini BOP sudah berapa banyak, Bu Dwi? Ya coba. Di sini sudah berapa banyak yang sudah terima BOP di daerahnya, ya? Ya, belum banyak ya. Saat ini sudah ada 100 provinsi atau kabupaten yang penyuluhnya sudah menerima BOP, ya, sudah ada 100, ya, tapi kan kita ada berapa tuh Pak? 500 ya, 500 plus provinsinya ya, 500 hampir 600 lah ya, provinsi maupun kabupaten yang punya penyuluh, ya, termasuk ini BOP Bapak Ibu. Saya ini saling menyandera sama Kementerian Keuangan. Kami di aba-aba, ya, kami di aba-aba. Bu, sini, BOP kita tarik masuk ke DAK non fisik pemerintah daerah, kata Kementerian Keuangan. Saya bilang enggak boleh, BOP tetap di Kementan. Karena saya sudah membayangkan ini akan terjadi Bapak Ibu. Kelambatan-kelambatan seperti ini akan terjadi, gitu kan. Nah, itu yang sudah saya bayangkan ketika BOP ini masuk ke DAK non fisik, gitu kan. Ya. Nah, kalau di Kementan kan mudah. Tinggal Bapak Ibu dilihat kinerjanya,
kalau misalnya kinerjanya full, transfer 100% gitu kan, ke rekening masing-masing, kinerjanya kurang full, transfer 80% dan lain-lain dan lain-lain. Seperti itu. Itu fair lah buat Bapak Ibu penyuluh di sana, dan mudah dan cepat ya. Jadi Bapak Ibu semua, BOP Bapak Ibu rekan-rekan penyuluh ini sudah ada di daerah. Uangnya sudah ada di DAK non fisik ya, di DAK non fisik, melalui DAK non fisik. Hanya perlu revisi perkada Bapak Ibu ya. Perkadanya dulu itu belum mencantumkan BOP ya. Nah, tolong perkadanya direvisi ya, direvisi perkadanya, cantumkan ada berapa penyuluh, siapa saja akan menerima BOP berapa bulan di perkada itu ya, sebagai lampiran. Itu revisi minor Bapak Ibu ya. Sampaikan dari Pak Kadis ya. Kalau Pak Kadis provinsi berarti ke Pak Gubernur, ke DPRD ya, persetujuan DPRD. Kalau kabupaten berarti ke Sekda, Bupati, ke DPRD. Ini bukan harus, ini bukan anggaran yang ketok palu yang susah itu Pak. Ini revisi minor. Jadi tinggal ya diskusi sedikit lah dengan rekan-rekan DPRD ya. Insya Allah ini bisa dilakukan. Pengalaman kami dengan rekan-rekan yang cepat, 1 minggu saja Bapak Ibu, perkada itu bisa dirubah ya. Nah, sekarang kami mendorong ini ya, walaupun bolanya itu sekarang sebetulnya di pemerintah daerah. Saya minta Pak Kapus loh, Pak Purwanta, tetap Pak lakukan rapat. Hari ini rapat itu teman-teman. Jam ini juga kalau nggak salah tuh Pak Dudi. Tolong komunikasi ke Pak Kadisnya, mendorong ke Pak Sekda, Pak Bupati, rubah perkadanya secepatnya. Ya, saya janji kalau Bapak Ibu nanti bisa sudah ada perkada yang perubahan 1 minggu saja, maksimal 2 minggu, itu nanti BOP sudah turun sebetulnya. Cepat Pak. Yang penting perkadanya itu dirubah ya. Bahkan sekarang mana ya, Kalimantan Selatan Pak Kadis, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian juga Provinsi Kalimantan Tengah kalau nggak salah, itu penyuluhnya sudah mau ngajuin BOP yang April, Mei, Juni gitu. Karena itu kuncinya ya. Nah, saya mohon bantuan ini kepada rekan-rekan semuanya untuk tolong revisi perkada itu, karena itu bukan di kewenangan kami ya. Kami teriak-teriak seperti ini, kalau revisi perkadanya nggak jalan, rekan-rekan juga nggak akan bisa terima BOP. Walaupun uangnya sudah ada di daerah, di DAK non fisik, hanya perlu persyaratan itu saja. 2 minggu Pak, kalau bisa cepat, seminggu revisi perkada, seminggu lagi proses untuk masih ada proses di kami, di DCA, kemudian untuk pencairan. 2 minggu itu bisa ya. Jadi itu Bapak dan Ibu semuanya ya. Nah, kemudian mungkin satu lagi, slide nomor 13 ya. Pak Dudi, mohon maaf nih minta waktu terkait dengan alur proses pendampingan ya. Jadi memang saat ini penyuluh didorong untuk LTT, Badan SDM bersama dengan Ditjen TP ya, ini juga terus berkolaborasi. Rekan-rekan penyuluh melaporkan LTT ke Epusluh, tapi jangan lupa sampaikan juga ke Korluhnya. Korluh menyampaikan ke petugas admin di Dinas Tanaman Pangan ya, sehingga ketika nanti Pak Ditjen TP mengkolek data LTT dari petugas admin dari dinas, itu nanti sama dengan yang Bapak Ibu semua laporkan di Epuslo. Oke. Nah, kemudian kemarin-kemarin LTT belum tercapai itu Pak Kadis, bukan karena tidak tercapai, karena pelaporannya mungkin belum rapi ya. Banyak data-data yang mungkin belum terlaporkan, tercecer ya. Saya dengar banyak rekan-rekan penyuluh sudah laporkan, tapi kemudian nanti mungkin ya, kita kan tidak mengkambing hitamkan seseorang atau satu pihak, mungkin yang melapor ke Ditjen Tanaman Pangan mungkin kurang ya, karena kita saat ini selalu mensandingkan antara Epusluh dengan data di Tanaman Pangan dan Pusdatin ya. Itu awalnya Pak ya, pada saat Epusluh ini sudah running bagus, itu tanggal 16 ya. Data dari Epusluh itu 92.000 nasional. Data tanaman pangan 50.000 ya. Tapi saya bisa menjelaskan itu karena kemarin-kemarin mungkin penyuluh banyak data-data yang ketinggalan karena Epusluhnya juga belum jalan dengan baik. Tapi sejak tanggal 16 sampai ke sekarang ini sudah jalan baik ya, dan alhamdulillah ya. LTT kita sekarang sudah rata-rata hariannya di atas 50.000 dan partisipasi penyuluh sudah 90%.
tolong tetap dipertahankan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi e-pusul itu menjadi kebiasaan Bapak Ibu semua, verifikasinya oleh Korlu dan kemudian bisa ke bagian TP ya, bidang TP. Nah, kemudian tentu saja dalam unsur pengawalan dan pendampingan, penyuluh pertanian ini juga nanti harus terus mengembangkan ya metode, kemudian bimbingan teknis ya, sosialisasi dan sebagainya. Sarana prasarana mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita dorong, kemudian perangkat lunaknya juga, dan tentu saja juga insentifnya kepada penyuluh mudah-mudahan tahun depan nanti sudah bisa full semuanya ya. Artinya sesuai dengan yang memang diharapkan dan diharapkan oleh rekan-rekan penyuluh dan dijanjikan oleh Kementerian Pertanian. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Kepala Badan. Sangat mundel kalau kata orang Sunda mah, padat gitu ya. Banyak informasi yang beliau sampaikan. Pak Kadis berkenan atau kita langsung jawab aja dulu? Berkenan bicara dulu. Silakan Pak Kadis disampaikan terkait yang kita diskusikan kemarin Pak Kadis. Terima kasih moderator yang ganteng ya, Pak Dudi. Tepuk tangan untuk Kang Dudi ya. Dia sempat datang ke kantor juga, tapi nggak ngasih tahu ke saya bahwa saya dimintai untuk jadi narasumber pertemuan siang hari ini. Salah jadwal kayaknya ya. Jadi saya mohon izin, saya tidak bisa menyampaikan paparan sehebatnya Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Alhamdulillah. Bu, ketemu lagi, alhamdulillah. Kemarin kami ketemu di Kementerian Pertanian. Saya ingin laporkan juga, selain teman-teman penyuluh yang kita banggakan, yang hadir hari ini, ada juga beberapa kepala dinas yang masih hadir. Ada Kepala Dinas Kabupaten Karawang, Pak Tatang ini. Tasik, ya Allah. Tasik. Beliau Pengembangan Pertanian Organik, Bu. Tasik Malaya. Dan juga ada Pak Dr. Lukman, beliau adalah Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat masih hadir juga ada Kabid Penyuluhan, Pak Rahmat Hidayat, sering mengatakan dia mantan artis, Bu, dari Jawa Barat. Juga kami masih memiliki jabatan fungsional ahli utama Pak Odik, tuh, Bu, satu lagi. Dan tentunya ini anak-anak kami semua di Jawa Barat, yang tentunya berharap penjelasan informasi yang tadi sudah mundal, sudah cukup. Mungkin karena baju kami samaan dengan beliau, ya. Jadi informasi yang disampaikan ini ya tidak lebih dari itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Jadi intinya Pak Dudi, saya ingin melaporkan saja, Bu, bahwa Jawa Barat ini saat sekarang peringkat, Bu, peringkat kontributor ketiga untuk komoditi beras di tingkat nasional. Bisa tepuk tangan ya. Memang fluktuatif sekali prestasi Jawa Barat dalam bagaimana Jawa Barat berupaya menjadi kontributor utama dalam rangka persaingan di provinsi, di wilayah Jawa ini, bahwa Jawa Barat ingin sekali menjadi kontributor utama sebetulnya. Dan kami yakini bersama, Bu, bahwa Jawa Barat walaupun luas baku sawahnya itu ketiga terbesar nasional, tapi produktivitas, Bu, untuk produktivitas itu tingkat kedua setelah Provinsi Bali. Kalau kita sudah berbicara produktivitas, pasti ada oprekan teman-teman penyuluh, bagaimana para penyuluh mentransformasikan berbagai informasi pada para petani binaannya sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Jadi itu yang kami lakukan, sehingga walaupun nanti luas baku sawah kita ketiga, tapi insya Allah, karena kelihatannya ingin saya laporkan juga kepada Ibu Kepala Badan bahwa ada peran penyuluh pertanian dalam rangka bagaimana LTT ini ditingkatkan di Jawa Barat, karena suplai data luas tanah tanam disuplai oleh teman-teman penyuluh semua. Makanya Provinsi Jawa Barat menghargai, Bu. Jawa Barat itu hampir 5.887 desa dan kelurahan, jumlah penyuluhnya kurang lebih ada sekitar 2.782 orang. Khusus, Bu, untuk tenaga penyuluh pertanian ASN dan tenaga penyuluhan P3K, kami tambahi BOP. Bu, itu seberapa tahun, Bu Aul ya? Tambahi BOP kurang lebih tahun sekarang di angka ya Rp380.000, walaupun hanya untuk 6 bulan. Sekarang tinggal berapa bulan? 8 bulan, Bu.
8 bulan loh. Sudah keterima belum? Belum ya, belum. Hah? Di anggaran perubahan, tenang, itu mah tabungan pokoknya mah ada ya. Jadi Jawa Barat sangat mengapresiasi mungkin ya teman-teman penyuluh yang APBN tadi masih ada mekanisme dengan pembuatan peraturan daerahnya Pak Dudi seperti itu. Jadi Bu, karena kami sama warnanya baju biru, kami satu keinginan, satu komando, satu tujuan, sukseskan swasembada pangan. Tentunya insentif-insentif yang diberikan ada penghargaan bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan BOP, teman-teman lebih bersemangat lagi bagaimana mensukseskan swasembada pangan ya, tidak hanya untuk Jawa Barat tetapi untuk di tingkat nasional. Bapak sekalian harus menghormati, terakhir, kalau tadi kita berbicara tentang transformasi ketenaga kerjaan, terutama untuk yang P3K yang ASN, kami ingin melaporkan kami memiliki hampir 735 orang tenaga bantu penyuluh pertanian daerah, Bu. Statusnya adalah mereka tenaga bantu penyuluh pertanian daerah. Karena tadi Bu, latar belakang untuk rekrutmen tenaga P3K penyuluhan minimal tingkat pendidikan adalah SLTA, sehingga sesuai dengan saran dan arahan dari Kementerian Pertanian, teman-teman penyuluh yang TB PPD itu diarahkan untuk mengikuti seleksi untuk pengangkatan P3K POPT, Bu. Jadi dipaksa berpindah karena latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan persyaratan tenaga penyuluhan. Dan dari 735 orang itu ternyata lulus sebanyak 148 orang, Bu, menjadi tenaga P3K POPT. Di sini ada nggak teman-teman yang hadir yang statusnya tenaga bantu penyuluh pertanian daerah karena latar belakang pendidikan SLTA ikutan seleksi untuk P3K POPT dan lulus 135 orang, Bu. Sehingga jumlah penyuluh tenaga bantu penyuluh pertanian daerahnya berkurang, Bu. Tinggal menyisakan 587 orang tenaga penyuluh pertanian yang statusnya TB PPD. Dan tentunya seiring dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa di tingkat provinsi tidak ada kewenangan dalam bidang penyuluhan pertanian, Bu, teman-teman yang statusnya tadi 587 orang ini kami tempatkan. Kami memiliki 7 UPTD dan memiliki 33 satuan pelayanan. Jadi teman-teman yang tidak lulus seleksi ya P3 POPT akan kami tempatkan di UPTD dan nantinya dari unit pelaksana teknis dinas akan ditempatkan di satuan pelayanan yang tersebar di Jawa Barat, Bu, seperti itu. Jadi tenang teman-teman semua ya, bahwa teman-teman masih tetap statusnya walaupun tenaga P3K paruh waktu tapi aman. Ya, PPP-nya aman, honornya aman sampai dengan tahun 2025. Tenang, bekerja saja dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu sekalian, Pak Dudi barangkali itu. Ya, karena untuk yang ASN P3K banyak dikupas oleh Ibu Kepala Badan, tinggal yang tenaga bantu penyuluh pertanian daerah tadi, Bu, saya laporkan tentang ada solusi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun Pak Kadis, beberapa hal informasi terkait produksi dan produktivitas untuk Jawa Barat memang menjadi tantangan bagi kita penyuluh pertanian di Jawa Barat. Teman-teman, mungkin kita minta waktu sedikit lagi buat para narasumber untuk ada pertanyaan ya Pak. 2 saja cukup, dari Jawa Barat 1 mewakili Jawa Barat, kemudian dari luar Jawa Barat 1. Yang dari luar Jawa Barat, dari Jateng, Mas Bey, mangga. Kemudian yang dari Jawa Barat siapa? Kang Aden, mangga. Ya, dari Jateng, mangga. Oh, mangga. Oh, ketuanya langsung, siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan, perkenalkan bahwa nama saya Warsono, Pak. Kalau kita berbicara pendaya gunaan penyuluh pertanian selama ini ada di daerah di bawah kendali Bupati, dalam arti di situ ada penyuluh di tingkat BPP, kecamatan, kemudian kabupaten. Kemudian penyuluh di provinsi di bawah kendali provinsi, artinya di bawah kendali gubernur, ada di dinas. Kemudian ada
penyuluh pusat. Nah, kalau kita berbicara penyuluh pusat itu ada di Badan SDM, berarti di bawah kendali Ibu. Kemudian ada penyuluh pusat di BRMP, yang dulu BSIP, menjadi Badan atau Balai Perakitan Modernisasi Pertanian. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dan saya rasakan terakhir ini, kalau kita berbicara pendayagunaan penyuluh untuk mendukung swasembada pangan, secara pribadi saya merasakan kurang mendapatkan pemberdayaan itu. Utamanya kami, ini ada saksinya Pak Artono, selaku penyuluh yang ada di BRMP. Nah, pertanyaannya tentu, bagaimana ke depan terkait dengan penyuluh BRMP ini, Bu? Oke. Terakhir ini terima kasih kepada Ibu karena sudah disampaikan tadi bahwa BOP itu sudah melekat pada DAK, artinya yang ada di daerah, tinggal menunggu. Nah, pertanyaan mendasarnya, kami sebenarnya yang ada di BRMP, kalau berpegang teguh pada SK sebagai penyuluh, berarti konteks dasarnya itu kan sama. Tetapi yang kami pertanyakan dari kawan-kawan ini juga gerundel, loh, ngopo kiyo penyuluh di BRMP kok tidak memperoleh BOP. Wah, saya terus akhirnya, yo ngopo yo padahal sesama penyuluh. Lah, disinilah mungkin perlu pencerahan Ibu ke depan mengapa ini terjadi. Oke, Itu siap. saya Ya. kembalikan. Terima kasih Mas Dodi. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Laksana. Kang Aden, lanjut nanti ditampung dulu. Kang Aden, mohon pertanyaannya disingkat dalam 5 kata. Ya, supaya cepat kita waktunya. Sekarang setelah ini nanti rekan-rekan dari Syngenta akan soft launching terkait buku panduan budidaya padi. Mohon Kang Aden ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Kurniawan dari DPD Kabupaten Garut. Terima kasih atas waktunya, karena harus singkat, kata Kang Dudi. Jadi kalau berbicara sistem penyuluhan, Bu, sistem penyuluhan pertanian bukan hanya ketenagaan, Bu. Tadi untuk ketenagaan, alhamdulillah, dan kita patut bersyukur dan kita berbangga bahwa Kementerian Pertanian sudah mengambil inisiatif bahwa penyuluh ditarik ke pusat, walaupun kita sedang berproses. Kemudian yang kedua, selain ketenagaan itu kelembagaan, Bu, yang paling urgent. Kelembagaan, kenapa di Inpres itu tidak muncul, Bu? Hanya PPP-nya saja aset, Bu, ya. Asetnya itu milik Pemda. Tapi kelembagaannya seperti apa, Bu? Apakah kelembagaan BPP itu kalau buat kami ya, buat para penyuluh, bukan hanya tempat untuk kumpul-kumpul atau rumah penyuluh saja, Bu. Tapi sesuai dengan Undang-Undang SP3K bahwa di tingkat kecamatan itu ada kelembagaan penyuluh yang bernama Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, untuk sementara ini di beberapa kabupaten kota, ya keadaannya kan, Bu, ada yang sudah perbub, ada yang belum perbub, kemudian bisa mengelola kegiatan ataupun tidak. Untuk kop surat, untuk cap dan lain sebagainya juga tidak berlaku, Bu, seperti itu. Sehingga kami menginginkan adanya kejelasan, Bu, mengenai kelembagaan. Baik nanti di tingkat provinsinya, di tingkat kabupatennya seperti apa, pasca ada Inpres ini, Bu, kemudian di tingkat kecamatan seperti apa. Dan yang terakhir ini, Bu, ada titipan dari rekan-rekan P3K terkait dengan tadi, Bu, terima kasih sudah downgrade ya, yang minimal D3 sekarang SLTA. Yang selanjutnya, rekan-rekan yang tadinya SLTA ini sudah mengikuti RPL atau pendidikan, Bu, formal baik S1 maupun D4. Apakah pada saat nanti ditarik ke kementerian, pada saat kontrak kerjanya diperbaharui, apakah akan otomatis disesuaikan, Bu, itu? Kemudian, apakah ke depan, tadi kan bisa dirubah katanya, Bu, dari D3 menjadi SLTA dengan perjuangan dari Kementan. Apakah karir rekan-rekan ASN yang P3K, apakah tetap sesuai dengan pada saat melamar, apakah ada jenjang karir ke depannya, Bu, untuk rekan-rekan P3K? Dan yang paling terakhir, kebanyakan, Bu, 2026 ini kontrak habis, Bu, di
kontrak P3K dengan Pemda Kabupaten. Nah, 1 tahun sebelum kontrak berakhir, ini sudah harus pengusulan. Nah, berarti di tahun 2025 kami ini sedang pengusulan Bu dari Pemda masing-masing ke Menpan RB, dan nanti mungkin kontraknya untuk 2026 apakah nanti kan kita ada perpindahan ke kementerian. Apakah langsung dengan kementerian atau ini proses peralihan sekarang ini mungkin Bu seperti apa di 2026 nanti, dan durasinya Bu apakah per 1 tahun atau per 5 tahun atau sampai BUP katanya Bu, seperti itu dari rekan-rekan P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 5 poin Bu yang rekan-rekan tadi tanyakan. Pertama terkait BOP yang penyuluh yang tidak berada di dinas ya. Yang kedua terkait dengan kelembagaan Bu. Bagaimana dengan kelembagaan tingkat provinsi dan kabupaten jika kita ditarik ke pusat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan P3K. P3K kontraknya seperti apa saat ini karena harus segera diusulkan. Apakah nanti bisa langsung dengan oleh kementerian kontraknya plus 2026. Kemudian yang berikutnya apakah dimungkinkan nanti ada kenaikan golongan dan lain sebagainya. Kenaikan gaji berkala udah ada Bu, kenaikan golongan belum. Kemudian pensiunnya, BUP-nya kapan? Itu mah undang-undangnya 58 kan Bu. Teman-teman pengen sama dengan guru 60. Sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Kemudian yang berikutnya juga yang non ASN ini Bu. Bagaimana apakah nanti akan ada peluang dibuka formasi untuk memenuhi kan kita ber-37 ya, kebutuhan 71. Nah, ini yang non ASN ini nanti kalau ada oleh Ibu dibuka formasinya, ini bisa diisi oleh teman-teman THL TBPP yang saat ini belum terangkat ya. Kemudian teman-teman THL daerah di Jawa Barat ada tadi kata Pak Kadis 500. Posisi saat ini sudah teramankan. Ya kan? Tapi kalau teman-teman masih berkenan menjadi penyuluh, maka itu bisa nanti ikutan tes jadi penyuluhnya gitu. Mungkin itu Bu, 5 poin mana? Itu Bu. Pak Aden Bu. Ya, Aden itu singkatan dari Raden Bu. Beliau bangsawan Garut dulu. Ya, iya Bu. Ya, mangga dijawab Bu. Iya, sebetulnya enggak Bu. Dia mah menyuarakan teman-teman aja sebetulnya. Oke, baik, terima kasih Pak Warsono ya. Oke, Pak Warsono nanti mungkin Bapak bisa dibantu ya. Kita koordinasi rekan-rekan perhitani, terutama para penyuluh yang ada di PRMP dengan kita, Bu Dwi ya, nanti dicatat. Jadi nanti kita diskusi in-depth ya, agar beberapa yang dirasakan oleh rekan-rekan penyuluh di PRMP, kemudian juga rekan-rekan penyuluh di Badan SDM ini nanti bisa kita satukan. Karena sebagian ini kan kita satu rumah Pak, ya, jadi kita nanti harus punya solusi untuk kemudian saat ini bagaimana upaya-upaya pendayagunaan ya, rekan-rekan penyuluh pusat istilahnya ya, baik itu yang ada di Badan SDM maupun di PRMP. Tidak dapat BOP, memang Pak. Jadi kalau kemarin itu aturannya begitu ya Bu Dwi ya. Kalau penyuluh pusat tuh nggak dapat BOP begitu. Jadi tidak hanya dari Bapak saja PRMP, tapi Bu Dwi itu penyuluh bukan? Penyuluh ya. Bu Dwi itu juga nggak dapat nggak dapat BOP juga begitu Pak. Nah nanti kita akan coba rubah aturannya ya ketika nanti semuanya sudah. Jadi yang ada sekarang kita biarkan dulu Pak, karena toh kan ini sudah berjalan ya. Untuk kemudian yang ke depan ya kita berharap semuanya nanti bisa dapat BOP. Gitu ya Bu ya, didorong dapat BOP ya. Karena semuanya kan nanti akan jadi penyuluh pusat ya Pak, otomatis semuanya treatmentnya harus sama. Jadi nggak ada yang beda-beda dan sebagainya. Sehingga tadi semuanya harus menjadi anak kandung begitu ya. Tidak ada yang menjadi anak tiri seperti itu. Oke. Konteks pemberdayaan kita diskusikan ya Pak Warsono ya. Nanti saya sangat berharap nanti bisa mengundang rekan-rekan dari PRMP, Perhitani juga untuk mendiskusikan hal ini. Nah kemudian sudah ya Pak Warsono ya. Ya pokoknya nanti kita koordinasi lah ya. Kemudian Pak Aden, ya Pak Aden. Kelembagaannya kenapa tidak muncul ya, jadi memang dari diskusi yang kita lakukan saat itu yang paling penting pertama adalah ketenagaan Pak.
ya kan? Karena ketenagaan itu kan menyangkut orang per orang, Pak, menyangkut hajat hidup. Jadi jangan sampai hajat hidup itu terabaikan, itu yang paling penting. Sehingga memang karena impres itu kan sesuatu yang sifatnya cepat ya Pak ya, impres itu sesuatu yang sifatnya cepat. Ini pun nanti akan diikuti dengan perpres ya, perpresnya juga sudah bergulir. Dan terkait dengan kelembagaan, ini nanti disepakati pada saat itu akan dituangkan ke dalam Permentan. Ya, karena nanti kan otomatis sudah akan masuk menjadi bagian dari Kementan. Ya, nah itu nanti aturannya tidak diimpres, tapi kemudian dituangkan di dalam Permentan. Ya, Permentannya saat ini sedang disusun Pak. Ya, jadi menyusul. Itu kesepakatan dari rapat itu, karena memang ini urgennya yang mana, urgennya yang mana. BPP pun pokoknya kalau menimbulkan gaduh ditolak. Seperti itu ya. Jadi kita ambil yang urgennya. Karena memang Pak Prabowo, Pak Presiden juga sudah sangat menginginkan impres ini ditandatangani secepatnya waktu itu. Ya. Nah terkait dengan rancangan ya Pak, rancangan ini berarti kan nanti bisa jadi ada perubahan, bisa jadi tetap ya. Jadi saya tidak belum bisa memfikskan ya. Nanti rekan-rekan bekerja di kecamatan ya atau di BPP. Jadi BPP tetap menjadi rumah bagi penyuluh. Kemudian nanti di level kabupaten akan ada satmingkal. Ya, satmingkal ini opsional. Kita bisa titipkan satuan administrasi pangkal, apakah di dinas kabupaten atau kota atau di BPP yang paling dekat dengan kabupaten. Ya, itu akan menjadi satmingkal kita di level kabupaten atau kota. Ya, kemudian di provinsinya ya itu adalah di BRMP ya ada di BRMP dan kantor-kantor lain UPT Kementan yang ada di provinsi ya tapi yang paling utama adalah di BRMP karena BRMP sudah punya 38 kantor di seluruh Indonesia ya misalnya kalau di Jawa Barat kan ada banyak tuh kantornya ya UPT Kementan banyak Pak tidak hanya BRMP saja ada dari kami juga ada balai pelatihan, Polbangta dan lain-lain itu nanti akan dibagi ya tapi kalau yang di Maluku misalnya kami nggak punya balai pelatihan atau penyuluhan di Maluku begitu ya nanti akan menginduk ke BRMP jadi nanti rekan-rekan ini akan ke BRMP nah di BRMP ini nanti akan ada semacam struktur ya struktur untuk penyuluhan ada nanti koordinator penyuluhnya kemudian juga nanti ada ada istilahnya apa ya kami juga mengajukan ini nanti akan sebetulnya kami mengajukan struktural juga opsi untuk ada strukturalnya tapi dari aba-abanya Menpan RB Pak Bu kalau di tahap awal lakukan yang paling mudah ya yang paling mudah adalah menginduk ke BRMP sehingga nanti akan ada semacam KJF begitu ya jadi kelompok fungsional ya yang kemudian sebagai satmingkal di BRMP seperti itu ya. Nah kemudian dari situ ke pusat penyuluhan dan kemudian juga ke Kementerian Pertanian. Nah ini saat ini juga sedang digodok ini Pak ya karena penyuluh ini kan 37.000 ya. Nah ini sedang digodok juga tapi ini wacana ya Pak ya. Tapi sudah saya bocorkan itu saya bilang di sini nanti ini. Jadi ada kemungkinan nanti ada pusat tersendiri yang membidangi terkait dengan khusus yang ini begitu ya. Ini masih berapa ya? Harusnya jangan dibilang dulu kali ya. Masih 20%, 30%, masih wacana lah ya, masih wacana. Tapi itu nanti akan jika sudah disetujui oleh Pak Menteri itu nanti akan diketok dengan cepat. Untuk mekanisme penggajian dan sebagainya itu nanti saya pikir nggak ada masalah ya. Jadi dari kantor pusat dari Kementan ke Pusluh gitu ya, ke Pusluh. Kemudian nanti langsung ke para penyuluh yang ada di Indonesia seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab ya Pak Aden. Oke, SLTA sudah kuliah ya. Nah rekan-rekan semua Permenpan RB-nya yang namanya P3K itu tetap ya. Jadi meskipun rekan-rekan ini sudah menempuh RPL, tapi nanti ketika akan perpanjangan kontrak ya maka ini akan tetap ya jadi seperti yang awal SLTA tapi rekan-rekan jangan khawatir ya kami saat ini juga mengajukan formasi entah diterima entah tidak untuk 70.000
penyuluh di seluruh Indonesia. Karena kan kebutuhannya satu desa satu penyuluh, ya. Kebutuhannya satu desa satu penyuluh. Kemudian penyuluh kita 37.000. Yang akan berpindah itu nanti 33.000. Ya, ada yang tadi tidak berpindah, ada yang pensiun dan sebagainya dan sebagainya. Kita sedang mengajukan formasi tambahan untuk penyuluh pertanian, entah diterima atau tidak oleh Menpan RB, ya. Nah, jika diterima, berarti kan nanti kita akan membuka lowongan baru, ya. Akan ada berapa yang PNS formasi yang dibuka, akan ada berapa P3K formasi yang dibuka, ya. Nanti akan coba kita dorong, kita arahkan, ya, agar lebih banyak yang pendidikannya di 4 atau S1 atau setara, sehingga rekan-rekan yang saat ini sudah memegang kontrak P3K SLTA nanti bisa ikut mendaftar lagi, ya. Kalau tidak lulus, tidak hilang ininya, ya. Kita mengharap seperti itu caranya, ya. Jadi kalau P3K memang aturan Menpan RB-nya belum bisa seperti PNS, ya. Nah, sehingga caranya itu nanti bisa disiasati seperti itu, distrategikan seperti itu. Ketika ada lowongan lagi, kalau yang masih memenuhi persyaratan bisa masuk PNS, ya kan? Bisa mendaftar PNS. Dan kalau misalnya ingin perubahan jenjang karir dan sebagainya, masuk PNS. Ya, jadi nanti mendaftarnya ke formasi yang PNS, ya, seperti itu. Nah, sehingga rekan-rekan semua, ya, jangan khawatir. Bagi yang sudah punya pendidikan melalui RPLD 4 atau S1 atau setara, tidak akan sia-sia. Ya, insya Allah nanti akan ada peluang untuk nanti mendaftar kembali, ya, entah tahun depan atau tahun depannya lagi. Ya, jadi insya Allah tetap akan ada peluang untuk itu. Apakah akan mendaftar menjadi PNS? Bisa, sepanjang memenuhi persyaratan, ya. Termasuk juga Pak Kadis yang tadi ada 500-an, ya. Mudah-mudahan nanti juga kita akan bisa buka peluang untuk kemudian bisa menjadi P3K, begitu ya. Nah, rekan-rekan yang SLTA, ayo tingkatkan kualitasnya, ya. Jadi terus. Jadi jangan ragu-ragu untuk kemudian bisa mengikuti pendidikan, menempuh pendidikan RPL, ya, sehingga nanti bisa meningkat edukasinya, level edukasinya, ya, karena kita tentu saja nanti akan membuka peluang-peluang. Jadi kalau misalnya kita nanti membuka pendaftaran baru untuk PNS ataupun untuk P3K, nanti akan kita dorong rekan-rekan yang P3K SLTA ingin naik menjadi P3K S1 atau D4, nanti kita buka peluang, kita utamakan, ya. Nah, kemudian pengusulan kontrak P3K berakhir 2025. Saat ini silakan berprogres di Pemda, ya. Jadi tetap berprogres di Pemda. Nanti kemudian akan dilihat, ya, oleh Menpan RB, dan kemudian nanti keluar P3K-nya tahun depan di Kementan, ya, seperti itu. Itu nanti akan kita lihat. Jadi prosesnya nanti akan terlihat, terpantau dari Menpan RB, ya. Nah, kemudian yang penting, ya, yang penting rekan-rekan penyuluh tidak ada catatan, gitu Pak Adi, ya, Pak Dudi. Catatan itu APH, catatan APH, ya. Yang penting tidak ada catatan APH. Insya Allah semuanya diperpanjang, ya. Yang penting tidak ada jejak-jejak itulah, ya. Yang penting bekerja baik ini dan sebagainya, insya Allah semuanya diperpanjang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, ya, untuk bekerja lebih baik lagi, ya. Terkait dengan durasi, sementara diikuti dulu, ya, akan tetap sama, ya. Nah, diikuti dulu aja Bapak Ibu, karena kami sekarang saat ini sedang fokus kepada pengalihannya, ya. Izinkan kami bekerja untuk pengalihan dulu, semuanya sama, termasuk juga yang ingin menaikkan itu, ya, background edukasi segala macam, itu semuanya sama. Dan kemudian kita tidak memindahkan, ya Pak. Jadi nanti dari AA Arden ini nanti jangan khawatir, nggak akan pindah ke mana, ke Papua, ya. Tapi ternyata ada juga yang bertanya, Pak, justru saya pengen pindah karena istri saya di Garut misalnya, ya, istri saya ada di Kuningan misalnya, justru pengen pindah, gitu kan. Itu nanti, ya, bersabar dulu. Oh, pengen nambah.
Itu nanti ya. Jadi kita sekarang tetap dengan regulasi yang sama supaya tidak gaduh ya. Jadi semuanya tetap bekerja di tempat masing-masing. Karena alasannya suaminya di sini, istrinya di sana, dan itu sangat wajar nanti salah satu bisa dipindahkan. Itu sangat dimungkinkan ketika memang menjadi pegawai pusat ya Pak ya. Jangankan itu tadi pindah dari Garut ke Kuningan, ke Papua saja bisa. Tapi sementara ini ininya adalah arahan dari Pak Mentan tidak dipindahkan dulu. Ya, termasuk yang tadi suami istri. Nanti kita akan lakukan mapping, pemetaan, baru kemudian nanti kita coba dorong kondisi-kondisi yang memang bisa win-win solution bagi semuanya, bagi Kementerian Pertanian, bagi pemerintah maupun bagi penyuluh. Begitu Pak Yudi. Terima kasih Bu Kaban. Jadi ini sangat meregrikan kalau kalian sudah menenangkan lah pertanyaan-pertanyaan, asumsi-asumsi yang liar sama ini, sehingga rekan-rekan bisa sekarang lebih fokus untuk mensukseskan swasembada pangan berlanjutan. Minimal tambah rajin ngisi LTT. Itu mungkin teman-teman untuk sesi ini, sebelum nanti langsung masuk dengan sesi Singenta yang akan dipimpin oleh Kang Yuda, nanti kita ada sesi launching dengan Singenta Bu sebagai sponsor utama kami. Nah, kita tutup dulu dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.